Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan juga salam atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad ibn Abdillah, terlebih dahulu saya sampaikan salam ta'ziman wa takriman wabil khusus kepada para tuan-tuan guru, para kiai, para alimil ulama yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang sudah barang tentu tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat maupun cinta saya. Terkhusus salam hormat, salam cinta saya sampaikan kepada guru kita tercinta Salih ibn Salih Al-Karim li ibn Al-Karim, Ustadzuna Al-Fadil Al-Ustadz Al-Haj Ahmad Zarkasi. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, dan segala ilmu yang sudah beliau turunkan di tengah-tengah kita dapat bermanfaat dunia wal akhirat. Dan tidak lupa salam hormat saya sampaikan pula kepada guru kita tercinta Al-Mukarram Al-Ustadz Qasasi dan segenap para asatidzat lainnya. Kita doakan mudah-mudahan para tuan-tuan guru kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus salam hormat, salam cinta saya sampaikan kepada Habibunal Mahbub Al-Habib Muhammad Lutfi bin Umar Syihab. Kita doakan mudah-mudahan hadirnya beliau di tengah-tengah kita, duduknya beliau di tengah-tengah kita akan menjadi asbab wasilah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam hormat juga saya sampaikan kepada para tokoh masyarakat, para sesepuh dan bini sepuh, wabil khusus ketua DKM dari Musola Al-Hidayah Bapak Ustadz Nandi beserta seluruh jajarannya dan seluruh jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi sudah disampaikan materi atau tema yang diucapkan oleh pembawa acara bahwa 3 tema hari ini dahsyat betul saudara. Jadi yang pertama tadi tentang masalah cara membina rumah tangga ala Rasulullah. Yang kedua cara mendidik anak. Yang ketiga hikmah tentang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan coba meringkas seringkas-ringkasnya tentang 3 perkara tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan khususnya dapat bermanfaat buat pribadi saya dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Baik saudara, kini kita sudah ada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan ini satu-satunya bulan yang dikhususkan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan ini tidak diberikan kepada para anbiya-anbiya yang lain. Karena itu dalam kitab Durratun Nasihin di sana jelas hadis Nabi. Apabila masuk tanggal bulan suci Ramadan, sahal arsyu wal kursi wal malaikah, maka menjerit arasy, kursinya Allah dan para malaikat-malaikat Allah. Apa yang mereka jeritkan? Tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kebahagiaan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan apa yang didapatkan umat Nabi di bulan Ramadan tersebut? Tidak lain dan tidak bukan berbagai macam kemuliaan Allah berikan. Amal ibadah yang tadinya 1 dilipat gandakan. Seluruh doa tidak ada yang tidak dikabulkan. Bahkan enggak sampai di situ saudara. Nabi katakan wastaghfarat lahumus syamsu wal qamar.
akan memohonkan pengampunan untuk umat Nabi di bulan Ramadan tersebut. Asyamsu matahari, wal qamar rembulan, wal kawakib bintang-bintang, wat tayur fil hawa burung di awang-awang, wasamaku fil ma'i ikan di dalam air pun tidak ketinggalan memohon pengampunan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong dari apa yang Nabi sampaikan, bahwa kita mendapat kemuliaan dan ampunan keluar dari bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Ramadan gak sekedar banyak fadilah yang akan didapatkan. Ramadan bisa dikatakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita sebagai umat Nabi. Bulan yang sangat-sangat luar biasa. Maka dari itu bulan Ramadan ini tadi saya katakan bulan pendidikan yang Allah berikan. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar menjadi manusia yang bertakwa. Nah, sudah sampai di situ pasti dalam lubuk hati kita ini puasa dan amal ibadah kita diterima enggak sama Allah. Nah, makanya dalam kesempatan ini tadi saya simpulkan dari materi yang 3 ini, mudah-mudahan masuk ke dalam apa yang saya sampaikan. Ada di dalam ibadah ini ada tolak ukur, Pak. Satu tolak ukur ibadah kita, jadi 2 tolak ukur ibadah kita diterima. Udah cuma 2 itu aja udah. Yang pertama tolak ukur ibadah kita jadi. Maksudnya jadi sah, berarti fikih yang mengatur. Contoh, kita puasa Ramadan dari tulu'ul fajri ila ghurubus syamsi, dari keluar matahari, dari keluar fajar sampai surut matahari. Kita jauhin pembatalan puasa. Kira-kira puasa kita jadi enggak? Jawab, jadi enggak? Kita berani bilang jadi karena fikih yang menjawab, betul. Tapi jangan lupa tolak ukur yang kedua. Apa? Diterima apa kagak? Ya Ustaz, urusan diterima atau tidak kan itu hak prerogatif Allah. Betul. Bagaimana mungkin Allah mau menerima amal ibadah seseorang? Jangankan yang jadi, yang kagak jadi. Yang jadi aja belum tentu diterima. Betul nggak Pak? Contoh, kita puasa dari pagi sampai ketemu maghrib. Sholat kagak, puasanya jadi nggak? Saya tanya, jadi nggak puasanya? Jadi, kan jauh dari pembatalan puasa. Tapi diterima nggak? Jangan bilang wallahu a'lam Pak. Kenapa? Kagak diterima. Kenapa memangnya? Puasa kalau nggak dibarengi dengan sholat yang diwajibkan, jangan harap puasa kita diterima, saudara. Jadi mah jadi, tapi nggak diterima. Lalu kalau amaliyah yang jadi tapi diterima, ya jalanin sebagai syariat. Makanya dalam kitab Ayyuhal Walad, sarah dari kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali katakan inna ta'ata wal ibadah, sesungguhnya taat dan juga ibadah mutabi'atus syari', dia harus sama, dia harus selaras, dia harus sejalan dengan hukum syariat. Hukum syariat itu udah diatur, ada yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang mubah, dan yang haram. Nah, tinggal kita kaji dalam urusan fikihnya. Lalu yang kedua, amal ibadah kita tadi jadi mah jadi, tapi bakal diterima nggak? Ada ciri. Setiap amaliyah yang jadi dan diterima pasti ada atarnya, ada bekasnya. Contoh, kita diperintahkan puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan. Untuk apa Allah memerintahkan kita puasa? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Kalau pengen lihat puasa kita diterima oleh Allah, maka lihat paskah Ramadannya. Kalau paskah Ramadan makin taat dan ketakwaan kita makin meningkat, insya Allah puasa kita di samping jadi pasti bakal diterima. Kenapa? Karena ada atarnya, ada bekasnya. Mana bekasnya? Ketakwaan makin meningkat karena Ramadan membina dan mendidik kita menjadi manusia yang bertakwa.
yang tadinya enggan untuk hadir di masjid maupun musola sholat berjamaah, getol sholatnya, getol berjamaahnya. Makanya kan kadang-kadang kita ramenya musola sama masjid kan pas Ramadan doang. Betul ya? Maaf Pak, malam pertama saya di Cilodong, udah saudara penuh jamaah. Sampai kita buat masuk aja udah susah, apalagi emak-emak. Udah dikapling tuh masjid. Sampai setelah sholat saya dipandang. Ini kita pertanyain. Kok makin kesini Ramadan, orang bukan makin bertakwa, tapi makin jauh dari ketakwaan. Ciri seseorang puasanya diterima oleh Allah. Jadi terus diterima. Kalau udah diterima, pasti pintu mabrur akan terbuka. Mabrur bukan untuk orang haji aja Pak. Mabrur itu artinya penuh keberkahan. Kalau udah ibadah kita diberkahi oleh Allah, pasti pintu makbul akan terbuka lebar. Makanya ntar kita lihat aja ukuran deh jamaah di sini nih. Kalau kira-kira pasca Ramadan musola berjamaah makin banyak, insya Allah mabrur orang sini puasanya. Tapi kalau makin surut, ya kita pertanyain saudara. Itu. Yang kedua, istri kita. Kalau istri kita maupun diri kita pasca Ramadan makin jauh kepada Allah, istri makin kurang hajar kepada suami, kita pertanyain puasa dia. Betul? Atau sebaliknya, kita makin cuek sama istri dan anak, tidak mendidik, atau kita pertanyain puasa kita. Karena yang namanya laki, rajulun la yamuru ahlahu wa waladahu bi ta'atillah wa la yu'allimuhum amra dinihim. Nabi yang bilang, satu tindakan yang zalim buat seorang suami yang tidak memberitahukan istri dan anaknya tentang ilmu agama Allah dan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara. Zalim itu suami. Dampaknya apa? Dampaknya innahu ladina liman la amanatalah wala salatalah wala hajialah wala zakatalah. Tidak ada pahala salatnya, tidak ada pahala hajinya, tidak ada pahala zakatnya buat seorang suami yang khianat akan amanat Allah Subhanahu wa taala. Istri dan anak adalah amanat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya Ramadan mendidik kita untuk apa? Menjadi manusia yang bertakwa. Di antara takwa adalah menciptakan mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Padahal amal ibadah kita sama istri pahalanya gede banget Pak. Apalagi bini sama suami. Masya Allah kalau tahu pahalanya. Bu, mohon maaf, ibu nyiapin air segelas di hadapan suami, jangan di luar Ramadan, jangan di bulan Ramadan, luar Ramadan aja, luar Ramadan. Ada tuh keterangannya di kitab Uqudul Zain. Siapa saja seorang istri yang menyiapkan segelas air buat suaminya, ikhlas semata-mata karena Allah, maka sejauh lebih baik daripada dia melaksanakan sholat sunat 100 rakaat. Satu gelas. Makanya besok jangan gelas Bu, ember bawain. Gitu ya. Masya Allah, gede padilahnya, gede pahalanya. Nah, selanjutnya apapun nilai ibadah kita di alam dunia, khususnya ketika kita masuk di bulan Ramadan, pasti paskah Ramadan, apa yang materi tadi akan nampak dan terlihat paskah Ramadannya. Sholat yang tadinya enggan jadi rajin sholatnya, sedekah yang tadinya ogah jadi getol sedekahnya. Nah, ini terawih di sini berapa rakaat Ustaz? 20 plus witir 3. Alhamdulillah, nggak usah ribut sama yang 11. Betul? Banyak nggak yang 11? Banyak, biarin. Kalau Bapak nggak percaya silakan ke Kelapa 2. Di sana ada musola Al-Fatoni. Di sana basis juga banyak. Saya kebetulan pembimbing di sana. Ya, saya komitmen dengan kawan-kawan. Anda yang 11 silakan. Tapi Anda tolong tahu diri, diam di belakang, jangan di depan. Lo memang kenapa Ustaz? Karena kalau yang 11 itu kan udah lebih dulu. Ente kalau keluar enak nggak ngeganggu saf paling depan. Betul ya? Tapi ada aja yang protes. Anda nggak setuju Ustaz. Kenapa? Sholat yang 20 rakaat plus witir 3 yaitu terserah Anda lah. Cuman boleh nggak Anda nanya, kenapa sih yang sholat 20 plus witir 3 baca Qur'annya cepet-cepet banget? Bukankah kita baca Quran harus warotilil Qur'ana tartila? Kira-kira kalau ada pertanyaan begitu, kita jawabnya bagaimana Pak?
Paling kita adat doang kita gedein ya. Udah lu mau ngikut-ngikut kagak-kagak, lu mau ngikut syukur kagak ya udah, musola-musola ngkong gua, warga gua, lu mau ngomong apa? Ya nggak bisa begitu, Pak. Nggak boleh kita begitu. Kita jawab dengan ilmu. Saya jawab, baik, saya akan jawab. Saya nggak nyalain Ustadz. Ya, Anda mau cari tahu, berarti Anda menyalahkan orang yang membaca begitu. Oh iya, salah Ustadz. Baik. Saya tanya, Anda belajar ilmu tajwid? Belajar. Imam siapa yang Anda ikutin? Guru aneh. Anda nggak nanya ente punya guru. Yang Anda tanya, ente baca Quran ngikutin imam siapa? Dia nggak bisa jawab tuh yang begitu tuh. Makanya saya bilang Anda kalau nyalain ukur diri. Kenapa ngukur diri? Ini ilmu kita udah nyampe apa belum? Baru kita nyalain orang. Anda nggak nyalain, ente nggak nyalain, tapi bahasa tubuh ente, ucapan ente sudah menyalahkan orang yang membaca Al-Quran seperti itu. Saya bilang rata-rata umat Islam di Indonesia itu baca Al-Quran ngikutin pendapat Imam Hafaz, betul ya? Imam Hafaz itu banyak perawi-rawi Quran. Belum lagi kalau kita bicara qiraatus sab'ah. Qiraatus sab'ah itu kan, wah kalau saya terapin di sini bisa disebut sesat saya. Betul. Nah sekarang kalau qiraatus sab'ah baca Fatihah, maaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maknya nggak dipanjangin tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira kalau tadi saya sholat subuh baca begitu pada teriak subhanallah kagak? Kata orang sini gila kali ini imam ya. Setelah itu saya baca surat apa An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qiraatus sab'ah tuh. Kalau kagak disesat-sesatin saya baca. Karena di sini bumi kita, di situ kita pijak, di situ langit kita junjung. Biar kata nih imam nih ustadz ilmunya tinggi, tapi kalau dia baca sendiri kayak begitu, maka ustadz tersebut nggak punya akhlak dan nggak punya adab. Karena mayoritas masyarakat di sini belum tahu tentang qiraatus sab'ah. Nah kita kembali pertanyaan tadi. Saya jawab rata-rata di kampung kita nih ngikutin pendapat Imam Hafaz. Nih buat dalil Pak, kalau besok ada yang negur sholat cepet-cepet buat baca Qur'annya. Ya ini dalilnya. Imam Hafaz membagi pembacaan Quran 3 bagian. 1 tul, ingetin. 2 tawasud, 3 qasar. Ini yang kita baca nih. Silahkan saja. Kalau di sini makmum ridho imam baca Quran secara tul, boleh. Atau makmum ridho imam baca tawasud, boleh. Apalagi qasar. Gitu. Tahu tul, ridho nggak kalau besok Ustadz Jarkasi mimpin di sini imam sholat taraweh 20 rakaat plus witir 3 baca Qurannya secara tul, kira-kira ridho nggak? Mari pada jawab aneh mah begini imam tan. Ridho we udah mau dibawa bagaimana juga baik. Tahu tul kagak. Banyak orang kita kan begitu ya. Ustadz Jarkasi mimpin baca Quran secara tul, kalau emang bener ridho. Baca Quran secara tul Pak, contohnya. Allahu Akbar. Di sholat raweh ya, baca Qurannya secara tul. Saya tanya, kira-kira ridho nggak kalau Ustadz Jarkasi begitu? Bapak, tapi boleh nggak baca Quran begitu? Boleh, silahkan. Itu baca Quran secara tul. Makanya Muammar, Nanang Qasim, Qari'ah itu baca Quran dengan cara tul. Menurut Imam Hafaz silahkan. Yang kedua tawasud. Nah kalau yang 11 itu tawasud. Nah kita kalau pakai tawasud, ngegerutu makmum. Betul. Makanya saya bilang kan, besok-besok jadwal imam tuh jangan suka ditaruh di situ Ustadz Nandi tuh. Saya nggak setuju tuh. Itu salah satu penyebab kenapa sholat taraweh makin kesini makin sepi.
Kenapa memangnya? Anak muda tahu sendiri zaman sekarang. Besok di Al Hidayah siapa imamnya? No, ada jadwalnya no. Dia lihat saudara, set lama romannya ini. Ngapa emang akhirnya dipoto, besok di Al Hidayah imamnya ini, ujung-ujungnya pada gak ada yang sholat. Betul. Ini survei saya yang udah kaji di beberapa masjid, begitu rata-rata saudara. Orang sekarang nyari cepet, bukan nyari sahnya ibadah, cepetnya. Makanya jangan kaget di Blitar cuma 5 menit. Saya ditanya, Ustadz sah nggak tuh sholat yang rame tuh di di online tuh, di YouTube di mana-mana, sholat raweh sampai 5 menit, kelar itu 20 rakaat, sah nggak Ustadz? Ya kalau memenuhi syarat dan rukun sah. Diterima kagak? Kagak, kayaknya saya begitu aja udah. Lah memang apa? Lah bagaimana mau diterima sholat kayak begitu cepatnya? Betul. Insya Allah. Sholat kan ada caranya. Kalau ngikutin Imam Syafi'i, ya kita ada tumaninahnya. Ini kan nggak ada tumaninahnya. Sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi yang kedua baca Quran secara tawasud. Tawasud tuh cepet kagak, lambat enggak. Dia posisi di tengah-tengah. Nah yang terakhir, yang rata-rata bapak-bapak saksi ini, itu baca Qurannya secara kosor. Cuman imam kita memang rata-rata kosor-kosoran. Kenapa? Karena tuntutan dari makmum. Betul. Atau yang namanya kosor mad wajib mutlak 6 harkat, la yazid wa la yanqus, enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Ini kadang-kadang mad wajib dibaca 2 harkat. Mad jaiz mungfasil 2 harkat. Apa-apaan ini? Padahal kalau mengikuti dasar ilmu silahkan. Karena rata-rata tadi saya katakan imam kita kosor-kosoran. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak muda demen tuh. Tapi coba habis sholat lihat aki-aki sama nenek-nenek dah. Di belakang pada nyender di tembok. Ketika kita tanya, ngapa kong? Gila nih imam. Gua baru takbir dia udah ruku, gua ruku dia itidal. Gua kayak nguber-nguber maling sholat. Ujung-ujungnya pada kagak ada ya khusyuk. Betul. Makanya silakan baca Quran secara kosor, silakan. Karena itu ada dalil yang mumpuni. Saya bilang, ya kami akui yang 20 rata-rata kosor-kosoran. Kami akui, tapi bukan berarti yang 20 tidak baca Quran, waratilil Quran tartila. Nanti dulu, saya nggak terima saudara. Karena kita punya dalil dari Imam Hafaz. Ini rata-rata kita pada pendapat Imam Hafaz. Nah, jadi sekali lagi Ramadan mendidik kita menjadi manusia yang bertakwa. Kalimat takwa ini kalau dijabarin sangat luas. Kita lihat aja antara mabrur dan mardud. Kalau amal ibadah kita mardud selama Ramadan, paskah Ramadan ketakwaan dia bukan makin bertambah tapi makin berkurang. Pertanyakan saudara. Cuman jangan mentang-mentang tahu dalil begini, besok musola sepi, semuanya sepi, kita ibadah lu kagak diterima, udah Ramadan yang ada orang. Jangan, kita cukup untuk diri kita aja. Oh, ketakwaan kita makin meningkat. Kita lihat istri kita, ya Allah, istri gue yang tadinya nggak pernah sholat duha kok jadi rajin duhanya. Alhamdulillah, sukses dididik di bulan Ramadan. Betul. Yang tadinya jarang bersedekah, dia rajin sedekahnya. Tapi orang sekarang terbalik Pak sama sedekah. Betul. Kenapa saya katakan terbalik? Giliran bulan Ramadan pada diumpet-umpetin, bulan Syawal diablak-ablakin. Padahal pahala yang lebih gede itu sedekah di bulan Ramadan. Saya mau tanya, di sini ada takjil nggak? Buka puasa bersama? Itu kalau orang tahu padilahnya, berebut tuh orang sedekah. Maaf, Anda boleh silaturahim ke Masjid Jami At-Taubah, Baitut Taubah di Gunung Putri. Saya salah satu pembimbing di sana. Kita dakwah seperti ini, saya bilang sampai sekarang berebut orang yang tahu hukum nyari fadilah, walaupun punya kurma cuman sedikit dia sedekahin di situ, berebut orang datang. Kata Nabi, siapa orang yang memberikan pembatalan untuk orang yang sedang berpuasa, bukan jam 12 siang. Saya ngeri ada dalil begini kan, kata Nabi yang ngasih pembatalan puasa jam 12 siang orang dikasih minum, yang ngasihnya dablu, maksudnya pas adzan maghrib. Walaupun seteguk air, maka Allah akan mendirikan bangunan di surga untuknya saudara. Satu teguk air.
Bagaimana kalau korma, bagaimana kalau makanan-makanan yang lain. Makanya kalau di pesantren-pesantren di Sukabumi, di Banten, di Tasik, berebut orang kampung. Mereka yang punya air sedikit mereka bawa, yang punya kue sedikit mereka bawa. Ketika kita tanya, lah kan ini buat lebaran, alah lebaran punya kue, kagak punya kue, tetap jadi itu lebaran. Betul. Kalau sekarang kan ibu-ibu nggak di sini, di kampung saya. Biasanya kan bini kita suka minta nih, seminggu lagi mau lebaran, biasanya minta nih, Pak bikin aja deh kue buat lebaran. Mana duitnya? Kita kasih tuh duitnya bini kita. Betul. Bikin deh nih ibu-ibu kue, udah rapi tuh kue, dari mulai kue nastar, putri salju, apa be ada. Kue nastar udah jadi. Itu dipilihin sama ibu-ibu tuh. Ini mah adat istiadat, kebiasaan. Yang cakep-cakep ditaruh di toples, disusun rapi. Udah bener rapi lah, itu udah dijawab, ditutup langsung pakai lakban. Betul ya? Ditaruh di bupet. Kunci yang tahu dia doang tuh. Tapi giliran laki pulang kerja nanyain, mana tuh kue nastar? No. Pas laki mau megang yang ini juga jangan yang itu Pak, itu mau buat lebaran. Terus yang mana? No. Di kaleng kongguan. Yang pantatnya pada cemong tuh nastar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul. Ini adat kayak gini buang Bu. Kenapa memangnya? Entar justru di Syawal pahalanya berkurang. Lebih besar kita bersedekah di bulan suci Ramadan. Karena itu manfaatkan Ramadan sekarang dengan sebaik-baiknya. Karena kita belum tentu ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Siapa yang berani jamin? Jangankan Ramadan tahun depan, kita bisa hatam Ramadan ini, yang berani jamin siapa? Ustadz Jarkasi berani jamin? Atau Ustadz Nandi berani jamin? Atau maaf Habib Lutfi bisa berani jamin? Nggak ada manusia yang berani jamin kita sampai di Ramadan ini, saudara. Betul? Berapa banyak kita punya saudara yang punya rencana besok mati. Saya ngajar Pak di Kebon Jeruk, Majelis Taklim Darul Faroh. Saya ngajar di sana. Kemarin belum lama waktu malam kedua Ramadan saya ngisi di wilayah sana. Lalu ada tuh jamaah bilang, Ustadz malam ke-7 ente di majelis Anda ya? Nah, kebetulan di sana ada Habib Abdurrahman Segap. Anda bilang ada Habib aja yang ngisi. Enggak, Habib datang, antum juga datang Ustadz. Insyaallah Anda hadir. Jangan sampai gak datang Ustadz, biar berkah. Ane pengen majelis ane nih, rumah ane ada ente ngisi ceramah, ente ngimamin. Insyaallah Ane hadir. Udah selesai itu saya bubar, saya pulang. Pas lagi sahur saya buka WA, ninggal yang ngomong. Nyatanya bener 7 hari saya disuruh ngisi. Baru kemarin saya pulang dari sana ngisi ceramah. Saya sampai geleng kepala, saya bilang ini yang namanya mati rahasia, saudara. Malah di Pondok Rajab saya lagi duduk begini Pak nih, ada jamaah bilang, Ustadz lita barukan ngalap berkah, ane pengen duduk di tempat ente saat. Saya bilang udah ente di situ aja. Enggak, ane pengen duduk di tempat ente. Ya udah saya pindah. Nyatanya cuma duduk doang, meninggal lagi tahlil. Ambil jamaah geger, Ustadz untung ente nggak duduk di situ. Nah memang kayaknya kalau lempengan duduk di situ, lempengan ente kan kurang ajar saudara. Saya bilang kan namanya malaikat maka gak nyasar mana bagian nyabutnya, emang lempengan dia baik kan gitu. Makanya kita umur nggak ada yang tahu. Manfaatin Ramadan sekarang, karena kita belum tentu bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Giatkan ketakwaan kita kepada Allah. Istri yang tadinya kurang ajar sama suami, yuk kesempatan sekarang untuk bebenah diri, karena Ramadan mendidik kita. Kita diemin anak-anak kita yang tadinya enggan untuk hadir di majelis taklim, anak kita didik, anak kita perintahin. Nih ntar ada pesantren kilat nih, pesantren kilat ya. Saya nyebut pesantren kilat, dan emang sekarang serba kilat. Apa-apa juga udah kilat udah. Betul, cuci foto kilat. Betul ya? Sampai cuci baju kilat. Pesantren juga ngikut kilat. Sampai kawin ngikut kilat, saudara. Pernah dengar kawin kilat? Nikah hari Senin ngelahirin Rebo kan kilat, saudara. Betul. Tapi nggak apa-apa. Pesantren kilat walaupun sedikit bakal jadi saksi di yaumil kiamah. Apalagi yang kita didik dan kita bina, anak-anak sebaya, anak-anak kecil, regenerasi penerus pejuang bangsa, saudara. Nah ini semua mereka nggak akan jalan kalau nggak ada perintah dari ibu sama bapaknya. Makanya ini salah satu meringankan beban kita sebagai bapak di yaumil kiamah Pak. Ini caranya. Ibu datang sama bapak, wakil, wali murid, wali santri, datang ke Ustadz Nandi. Ustadz Nandi, saya titipin anak saya, tolong bina isi iman Islamnya, lempengin syahadatnya, kuatin iman Islamnya.
Urusan antum Ustadz Nani nggak usah mikirin per bulan saya yang tanggung jawab. Udah deh tuh, berkurang tanggung jawab ibu di yaumil kiamah sama bapak. Pas nanti di yaumil kiamah kita dipanggil, kenapa anak lu begini? Kan udah saya titipin sama Ustadz Nandi, ya Allah. Paling Ustadz Nandi yang habis diuyang-uyang. Ustadz Nandi bisa jawab, ya Allah saya udah habis-habisan, pala jadi kaki, kaki jadi pala, ngedidik tuh bocah tapi bandelnya 17 setan, saya kagak tahu turunan siapa. Ujung-ujungnya beban kita berkurang. Begitu ngakalinnya. Ini kadang-kadang anak mau ngaji datang sendiri, bodoh amat. Itu lo mau ngaji kayak mau kagak. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan anak yang saleh dan salihah kalau kita sendiri tidak mau ketegasan? Karena kata Nabi, al-ummu wal abu madrasatul ula, ibu dan bapak madrasah yang paling utama. Karena itu sekali lagi saya nggak akan lama, materi ini yang tadi disampaikan cukup deh tuh, kita lihat di bulan Ramadannya aja deh. Ini amal ibadah kita jadi apa enggak? Alhamdulillah jadi. Kira-kira diterima apa enggak? Ini ukuran ibadah. Kalau jadi belum tentu diterima. Tapi kalau jadi memenuhi syarat, insya Allah bakal diterima. Kalau udah diterima pasti mabrur ibadah kita. Ada bekasnya, ada. Kapan lihat bekasnya? Paskah kita Ramadan, paskah kita puasa. Kalau ketakwaan kita makin meningkat, berarti ibadah kita selama 1 bulan lamanya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan amaliyah yang mabrur, bukan dijadikan amaliyah yang makbul. Sampai di sini paham ya? Jadi saya rasa nggak perlu panjang kalam, cukup itu aja dari saya yang saya sampaikan. Karena memang saya juga paskah dari sini harus berangkat ke Sukabumi dan ke Bogor. Nah ini saya sekalian aja deh nih, ngajak warga, ngajak ketua DKM Musolah. Apa yang saya ajak? Sedikit saya cerita. Kebetulan ada kurang lebih 8 bulan yang lalu saya diundang ceramah di wilayah Cisangku. Cisangku perbatasan antara Sukabumi dan Bogor. Masuknya lewat Gunung Pongkor. Kita bisa ke atas ujung sana. Saya ceramah di sana malam tablik akbar. Santri dari 300 santri sekarang sisa tinggal 80 santri. Saya tanya, ada apa ini Kiai? Kok pesantren salafiyah yang berbasis ahlus sunnah wal jamaah sampai bubar? Ada apa? Ana nggak paham Ustadz. Cuman mereka nggak tahan sama penyakit. Penyakitnya apa emang? Buduk. Saya tanya, ente kayak nggak ngalamin buduk aja Ustadz? Saya jawab, saya 18 tahun pesantren buduk saya ngalamin. Tapi kayak buduk begini Anda belum ngalamin. Saya panggil satu santri. Ketika digaruk itu keluar nanah dan juga cairan. Saya tanya, Anda kalau pulang sembuh nggak? Sembuh. Tapi kalau balik ke pondok begini lagi. Saya bilang berarti ada sesuatu. Kita cari aja di hulu utus, ada di atas sana. Nyatanya ketika kita telusuri, subhanallah saya sangat kaget. Wilayah sana sudah disewa sama orang Cina untuk miara ayam boiler. Jadi kotoran ayam dibuang di kali, air kalinya ditampung buat wudhu oleh pesantren. Saya di situ sudah, penyakitnya sudah jelas, satu-satunya jalan kita bor ini tempat. Akhirnya saya ngisi ceramah waktu itu di Ragunan, saya minta bantuan dari jamaah, alhamdulillah semuanya ngebornya udah kelar, semuanya udah selesai. Air sudah mulai mancur. Nah, selang 3 hari kemarin, datang utusan dari pondok pesantren. Pak Ustadz, kami sudah rapat dan musyawarah. Saya bilang kenapa? Kita mau bikin dak penampungan air besar. Alhamdulillah. Jadi ini air yang dibor itu buat orang kampung sama buat santri. Saya bilang alhamdulillah. Terus apa lagi yang bisa Anda bantu? Anda bisa bantu sekemampuan Anda bantu. Kalau Anda nggak bisa bantu, nggak mampu, Anda masih punya umat, punya jamaah, punya kawan, punya relasi. Insya Allah Anda bantu. Apa yang antum butuhkan? Alhamdulillah pasir udah ada, batu kali udah ada, besi-besi udah ada, tinggal semen doang Ustaz. Jadi semen akan kita cariin. Alhamdulillah saya ada murid saya di Holcim. Saya minta bantuan dari pihak Holcim. Pihak Holcim katakan, Ustaz itu bagus, kami akan memberikan harga termurah. Dikasihlah harga semen 30.000 per sak yang 60 kilo.
Saya katakan, saya pesan, ente bisa kita antarkan tapi pesan di atas 100. Saya pesan 180 sak. Saya bilang begitu. Insya Allah hari Sabtu sore akan saya kirimkan uangnya. Dan saya juga akan langsung berangkat pulang dari Sukabumi nanti. Siap Ustaz. Dan Alhamdulillah saya kemarin keliling ngelelang. Sampai saat ini udah dapat 130 sak. Barangkali jamaah apa nih? Al-Hidayah mau bantu sesak atau 2 sak, jazakumullah ahsanal jaza. Dan nanti paskah lebaran saya minta perwakilan dari jamaah untuk ikut. Apakah Ustadz Nandi untuk ikut? Sanalah tempat tabungan Anda di akhirat kelak. Karena yang manfaatin itu bukan 1-2 orang, tapi ribuan orang yang manfaatin. Warga sekitar dan juga para santri-santri yang ada. Jadi gitu. Makanya saya hanya sekedar mengetuk. Mau membantu alhamdulillah, tidak dibantu pun gak jadi masalah, tapi bantu saya dengan doa agar dimudahkan semua urusannya. Saya rasa ini saja Ustaz Nandi, tidak panjang kalam. Hikmah dari pertemuan pagi ini, amaliyah ibadah, tolak ukur amaliyah ibadah kita di alam dunia ada 2. Ada amaliyah ibadah yang jadi dan ada amaliyah ibadah yang diterima. Kalau yang jadi pasti bakal diterima, tapi yang jadinya memenuhi syarat dan juga rukun. Tapi yang diterima ada lawannya lagi, tidak diterima, yang disebut mardud. Kalau yang diterima ada bekas ciri dia ibadah. Mana contohnya? Ketakwaan dia makin meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan inayah oleh Allah, sehingga lepas Ramadan ini ketakwaan kita makin meningkat kepada Allah. Sayang ini musola sudah dibangun dari swadaya masyarakat ataupun para donatur, bila tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Isi ini musola ini menjadi kekuatan umat Islam di wilayah Jagakarsa ini. Jagakarsa. Sebab musuh-musuh Islam pengen lihat kekuatan Islam, gak perlu datang ke kelurahan, ke RW maupun ke RT. Mereka cukup nongkrong di depan rumah-rumah Allah. Kalau yang berjamaah banyak dan tempat ibadah dipakai sedemikian rupa, selalu ada kesibukan keagamaan, demi Allah mereka akan takut dan gentar untuk menghantam umat Islam di wilayah tersebut. Tapi kalau masjid dan musola yang berjamaah sedikit, yang berjamaah sepi, ditambah lagi tidak ada kegiatan, maka mereka bisa tarik kesimpulan mudah untuk memporak-porandakan kekuatan umat Islam di wilayah tersebut. Makanya saya sangat mendukung sekali acara yang ada di musola ini. Mudah-mudahan terus Allah berikan kekuatan baik buat pengurus, buat kita semua, agar tetap diada di dalam keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada ucapan yang kurang berkenan semata-mata dari diri pribadi saya sendiri. Ada perkataan yang benar hakikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.